Halo sahabat YouTuber pemula, mungkin kalian sudah menerapkan SEO yang maksimal di dalam video kalian, tapi ternyata video kalian masih sepi penonton. Itu mungkin bisa terjadi karena kalian kurang maksimal dalam mengedit video kalian, jadi kurang menarik. Untuk itu di video kali ini aku ingin berbagi tips bagaimana cara mengedit video yang benar untuk para YouTuber pemula, agar nantinya video kita disimak oleh penonton dan mendapatkan retensi yang tinggi. Kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya teman-teman ya. Nah, di sini aku menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, di sini teman-teman menggunakan aplikasi apa saja sebetulnya sama saja ya, karena di sini kita akan belajar bagaimana cara mengedit video agar nanti penonton mau menyimak video kita sampai selesai. Nah, kebetulan di sini aku menggunakan aplikasi KineMaster. Kita langsung buka saja. Nah, setelah terbuka KineMaster seperti ini, kita klik buat baru. Kemudian kita pilih ukurannya 16:9 ya. Kemudian kita klik membuat. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, kita klik close. Maka sekarang layar KineMaster ini sudah kosong ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan videonya dengan cara klik media. Kemudian kita cari filenya di dalam galeri komputer kita. Nah, sebagai contoh aku akan mengedit video ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita klik close. Nah, sekarang videonya sudah masuk ke dalam KineMaster. Ini adalah video yang benar-benar belum kita edit sama sekali ya teman-teman ya. Di sini nanti aku akan kasih tips buat teman-teman bagaimana teman-teman bisa menghemat waktu untuk mengedit video. Nah, ini bisa kita perkecil, bisa perbesar ya. Layarnya ini ya teman-teman ya, dengan cara teman-teman bisa cubit dengan 2 jari, kemudian teman-teman pergeser, perbesar atau perkecil seperti ini ya. Nah, pertama teman-teman sebelum kita edit videonya, nanti kita potong-potong bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Kita perlu mengedit dulu, yaitu suaranya dan juga kecerahannya. Kenapa harus suara dan kecerahannya? Karena nanti kalau videonya sudah teman-teman potong-potong, kita akan kesulitan atau kewalahan harus mengedit satu persatu secara manual. Nah, dengan mengedit suara dan kecerahannya di awal, tentunya ini akan menghemat waktu untuk kita mengedit ke depannya. Cara untuk mengedit suaranya, teman-teman silakan tekan di bagian videonya ya, sampai dia berwarna kuning seperti ini. Kemudian teman-teman silakan pilih di bagian mixer ya, di sini ada menu mixer. Nah, di sini biasanya aku aktifkan di bagian kompresor ini, aku aktifkan ya teman-teman ya. Kemudian di sini di bagian volumenya ini biasanya aku akan buat 90 ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik kembali. Video ini sekarang sudah kita edit audionya dari awal sampai akhir. Jadi nanti pas kita mengedit videonya lagi, kita tidak perlu mengedit satu per satu. Sekarang kita akan mengedit bagian kecerahannya. Kita tekan lagi di sini sampai warna kuning. Kemudian silakan teman-teman cari menu penyesuaian ya. Nah, di sini di bagian kecerahan ini bisa kita edit ya teman-teman ya. Ini misalkan ke kiri ini semakin gelap, kalau ke kanan ini semakin cerah ya, seperti ini ya. Nanti silakan teman-teman edit sesuai kebutuhan saja. Seperti ini misalkan ya teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini, kemudian di bagian kontras silakan nanti teman-teman juga edit. Oke, misalkan seperti ini. Sesuaikan aja nanti ya kebutuhannya ya teman-teman ya. Jika sudah, kita bisa langsung kembali. Sekarang kita sudah edit suara dan kecerahannya dari awal sampai akhir ya. Jadi nanti kita tidak perlu lagi mengedit satu persatu ketika kita sudah memotong-motong videonya. Itu adalah tips pertama agar penonton betah menonton video kita. Selanjutnya kita akan membuat sebuah cuplikan di mana nanti kita akan mencari bagian video kita itu yang menarik, yang nantinya akan kita jadikan cuplikan dan kita taruh di awal video kita.
tentunya di video teman-teman pasti ada dong bagian yang sangat menarik, yang mungkin itu wow sekali ya, misalkan ada konten makan-makan. Nah, nanti pas makan-makan, pas makannya itu yang terasa enak banget itu, nah kita potong bagian itu, kita nanti jadikan cuplikan di depan. Sebagai contoh, di bagian yang menarik itu ya, kita cari dulu, nanti silakan teman-teman cari ya, yang bagian menarik itu misalkan bagian mana. Misalkan ini di bagian tengah di sini ya teman-teman ya. Misalkan di bagian tengah di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan pilih logo gunting ya, kita klik logo gunting. Kemudian di sini ada menu bagi, teman-teman ya, kita klik menu bagi. Nah, sekarang sudah terpotong di sini ya, teman-teman ya. Kemudian kita akan cari sampai mana lagi video ini. Yang bagian menariknya, ya ini bagian untuk cuplikan ini saya sarankan jangan panjang-panjang ya teman-teman ya, maksimal itu 1 menit saja. Kalau bisa di bawah 1 menit lebih bagus ya. Kita misalkan sampai di sini saja. Nah, misalkan sampai di sini untuk video yang paling menarik di video kita ini, dan kita akan potong lagi bagian sini. Kemudian kita klik lagi di sini, kita potong dengan cara klik gunting, kemudian kita klik bagi. Nah, sekarang di sini kita sudah memiliki satu bagian video yang sangat menarik yang akan kita jadikan sebagai cuplikan di awal. Cuman caranya ya di sini ya teman-teman, jangan nanti kita menggeser bagian ini langsung ke depan video. Nah, ini kan bisa digeser seperti ini ya teman-teman ya. Tapi jangan begitu ya teman-teman ya. Ini kalau kita geser, nanti bagian yang tengah ini akan hilang, akan terhapus. Jadi nanti pas adegan ini akan hilang. Nah, makanya agar nanti bagian ini tidak hilang, tapi ada dua, yaitu di bagian depan dan di bagian tengah, maka kita akan menduplikat. Kita duplikat, kita klik di sini, kemudian kita pilih titik 3 di sini, kemudian kita pilih duplikat. Nah, sekarang kita sudah punya dua ya, 1 dan 2. Nah, di sini ya kita sudah punya dua bagian cuplikan yang menarik, yang nanti yang satunya akan kita taruh di depan video kita. Nah, di sini caranya teman-teman tinggal geser saja ini ya. Nah, sekarang kita akan taruh di awal. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki bagian cuplikan yang sangat menarik ya, yang pertama yang di tengah satu, yang di depan satu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan video intro. Nah, video intro ini adalah bagian dari video opening ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman belum bisa membuat video intro, nanti silakan simak di video aku yang lain. Aku sudah ada membuat video cara membuat video intro. Silakan cari di YouTube aku ya, teman-teman ya. Nah, kita akan memasukkan video intronya di sini dengan cara kita klik di menu media, kemudian kita cari video intronya. Kebetulan di sini aku sudah siapkan video intronya ya teman-teman. Nah ini, nah sekarang ini sudah masuk ya video intronya. Kemudian kita klik close. Nah ini ya, nanti kalau diputar seperti ini. Nah ini sekarang muncul video intronya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sebagai video selingan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama di dalam video ini. Setelah kita memasukkan video intro, jadi sekarang di sini ya, di bagian yang ini adalah video utamanya ya teman-teman ya. Setelah intro ini adalah video utamanya. Nah, sekarang teman-teman kita akan mengedit bagian video utamanya ini. Nah, sekarang teman-teman silakan putar dulu videonya sampai akhir, dan teman-teman cari bagian-bagian yang mungkin dirasa itu sangat membosankan ya buat menonton. Nah, itu teman-teman buang saja. Caranya seperti tadi ya, nanti teman-teman taruh di bagian mana yang mau dibuang, kemudian teman-teman bisa klik logo gunting, kemudian pilih lagi menu bagi. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa delete dengan cara tekan tombol tong sampah ini. Jadi pokoknya teman-teman cari dulu bagian-bagian video yang sangat membosankan, terus kemudian teman-teman buang ya, agar nanti itu
tidak membosankan untuk dilihat penonton. Jadi penonton itu betah untuk menonton video kita. Misalkan seperti video-video vlog itu kan terlalu bertele-tele, dia membahasnya itu terlalu banyak ngomongnya ya, jadi kurang menarik. Nah, penonton kita itu maunya dia itu to the point ya, mereka misalkan kita sedang membahas sebuah produk handphone. Nah, mereka itu maunya kita langsung saja membahas seperti apa handphonenya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan handphonenya berwarna inilah, itulah. Nah, kita langsung saja tunjukkan, oh handphonenya itu seperti ini, spesifikasinya itu seperti ini, gitu. Jadi video kita itu tidak monoton ya, teman-teman ya. Jadi penonton secara tidak langsung dia akan betah menonton video kita. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa masukkan tulisan ya, masukkan tulisan di bagian-bagian video teman-teman. Misalkan pas ada poin-poin penting, nanti teman-teman bisa munculkan tulisan. Nah, caranya teman-teman bisa klik di menu lapisan, kemudian teman-teman silakan klik di menu teks. Nah, kemudian silakan teman-teman masukkan tulisan apa yang ingin teman-teman masukkan. Jika sudah, nanti teman-teman bisa klik OK. Nah, nanti di situ akan muncul tulisan-tulisan yang sudah teman-teman setting sebelumnya di sini ya. Misalkan pas teman-teman ngomong bagian penting apa, dia akan muncul di sini atau di sini. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa memasukkan gambar ya. Teman-teman bisa memasukkan gambar. Caranya hampir sama. Kita klik menu lapisan, kemudian kita klik di menu media. Silakan teman-teman cari gambar yang ingin teman-teman masukkan ya. Misalkan sebagai contoh, aku ingin memasukkan gambar ini. Kita klik close, maka gambarnya sudah masuk. Nah, gambar ini bisa kita perkecil, bisa kita perbesar seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kita juga bisa menaruh gambar ini di bagian mana, misalkan di bagian sini atau di bagian sini, silahkan. Ya, jadi pas nanti kita ngomong dan menjelaskan sesuatu, gambar ini akan muncul. Dan ini adalah satu tip yang bisa kita gunakan agar penonton itu betah menonton video kita. Jadi secara tidak sengaja mereka terhipnotis dengan tampilan-tampilan gambar ataupun tulisan yang sudah kita masukkan ke dalam video kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, cara selanjutnya agar penonton itu betah menonton video kita bisa buat bagian-bagian video kita itu kita zoom. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat ya, video-video yang nanti dia tampilannya itu maju ke depan, kemudian dia mundur lagi ke belakang menjadi kecil seperti semula. Jadi seperti itu ya. Nah, itu kita bisa buat seperti itu ya teman-teman ya. Caranya jadi teman-teman silahkan nanti teman-teman bisa klik mungkin di bagian mana ya. Misalkan kita mau potong di bagian ini. Bagian ini ya kita potong ya. Kita potong di sini. Kita klik logo gunting, kemudian kita klik bagi. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Kemudian di bagian mana lagi, sampai bagian mana yang mau kita zoom, misalkan sampai di sini ya, teman-teman ya. Kita zoom sampai di sini. Kemudian kita klik gunting lagi dan kita bagi. Nah, sekarang di bagian ini yang akan kita zoom ya, teman-teman ya. Kita akan zoom bagian ini. Teman-teman bisa pilih ini ya, menu pan and zoom ya. Kita klik pan and zoom di sini. Nah, seperti ini kalau sudah muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa zoom ya. Bisa zoom dengan cara menggeser-geser dengan 2 jari. Misalkan seperti ini. Usahakan jangan sampai ada bagian yang hitam di samping-samping video. Nah, misalkan zoom-nya sampai seperti ini ya, teman-teman ya. Jika sudah, nanti kita menguncinya. Kita kunci agar zoom-nya ini terkunci, kita klik di bagian menu sama dengan ini. Nah, sekarang zoom-nya ini sudah terkunci. Nah, sekarang kalau kita putar ya, misalkan kita putar seperti ini ya. Nah, ini kan jauh ya teman-teman ya. Kemudian sampai di zoom tadi dia akan membesar. Nah, seperti ini. Kemudian dia nanti akan mengecil lagi di setelahnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa kita buat agar
secara tidak langsung penonton itu terhipnotis dan mau menonton video kita itu sampai selesai. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara untuk mengezoom bagian-bagian tentu agar nanti penonton betah menonton video kita. Nah, sebab kalau kita penonton itu hanya menonton posisi video kita itu seperti ini saja ya teman-teman ya. Jadi tidak ada pergerakan-pergerakan yang menarik, mungkin mereka nanti akan bosan dan dia akan close video kita. Nah, salah satunya yaitu dengan kita membuat bagian zoom seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman praktekkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan layar akhir, kita bisa memasukkan media, kemudian kita bisa pilih aset gambar. Saya misalkan akan menambahkan warna ini saja ya teman-teman ya, kemudian kita klik close. Nah, sekarang di sini ya sudah ada layar akhir. Layar akhir ini di sini akan muncul video-video yang kita rekomendasikan. Nah, ketika teman-teman mengupload video, tentu di situ ada menu layar akhir. Nah, disitulah nanti kita bisa memasukkan video yang terkait dengan video kita ini. Di sini biasanya nanti akan muncul video, ya, ada entah berapa video gitu, nanti bisa kita setting ketika pas teman-teman mengupload video. Nah, buat teman yang belum paham apa itu layar akhir, nanti bisa tonton videonya di video aku yang lain ya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan tulisan ya, misalkan kita akan memasukkan tulisan seperti ini. Video terbaru. Kita klik OK. Nah, sekarang sudah masuk ya. Kita agak perbesar dikit, kemudian kita bisa taruh di atas ini misalkan. Oke. Kita taruh di tengah, kemudian pilih fontnya ya, teman-teman ya. Akan kita pilih fontnya yang ini. Kita klik checklist. Nah, sekarang kita bisa kasih warnanya. Misalkan kita kasih warna merah ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa juga menambahkan ikhtisar di sini agar warnanya lebih mencolok. Nah, kita kasih ikhtisarnya itu mungkin putih seperti ini. Nah, seperti ini ya, bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi pastikan nanti teman-teman setiap mengedit video tambahkan layar akhir seperti ini ya, biar nanti layar akhir ini bisa memuat video yang kita rekomendasikan, jadi tidak menutupi video utama kita. Langkah selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan menambahkan background. Nah, caranya gimana? Kita taruh posisinya di awal video seperti ini. Nah, kemudian teman-teman silakan pilih menu audio. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Misalkan aku akan unduh ini. Tapi ingat ya teman-teman ya, untuk musik ini yang paling aman itu adalah musik yang ada di YouTube Studio di Google Chrome teman-teman. Jadi nanti teman-teman hati-hati ketika menggunakan musik-musik yang ada di aplikasi-aplikasi seperti ini. Nanti teman-teman mendingan menambahkan musiknya itu di aplikasi YouTube Studio. Itu yang paling aman ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, kita bisa klik close ya. Kita cek, nah di sini sudah masuk ya teman-teman ya musiknya. Kita klik di sini, kemudian untuk memasukkannya, teman-teman kita tinggal klik tambah di sini ya. Nah, sekarang musiknya sudah masuk di sini ya teman-teman ya. Kita tinggal klik close saja. Biasanya musiknya ini suaranya masih terlalu kencang, nanti bisa menutupi suara kita. Untuk itu kita bisa mengecilkan volumenya dengan cara kita klik menu mixer. Kemudian kita bisa turunkan volumenya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Misalkan kita buat 10 atau 15, terserah nanti teman-teman sesuaikan saja. Yang jelas pokoknya nanti masih ada suara musiknya yang muncul ketika video kita itu diputar atau di play. Nah, sekarang sudah jelas ya formulanya ya teman-teman ya untuk mengedit video itu seperti apa. Jadi yang pertama kita memasukkan cuplikan, yaitu bagian video yang paling menarik dari video kita agar nanti penonton itu mau menonton video kita selanjutnya sampai selesai. Kemudian kita di bagian kedua yaitu ada
video intro. Nah, di sini ya, teman-teman, ini opsional ya, teman-teman ya, mau menambahkan video intro boleh, kalau tidak juga tidak mengapa. Ya, kemudian yang ketiga yaitu teman-teman bisa menambahkan tulisan ataupun gambar di dalam video utamanya. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu kita bisa membuat zoom di bagian-bagian tertentu dari video kita agar video kita itu adegannya tidak monoton seperti itu saja. Jadi tidak membuat penonton itu bosan dan meng-close video kita. Yang kelima yaitu kita menambahkan layar akhir dan memasukkan background. Nah, itu adalah tip bagaimana cara mengedit video agar penonton itu bisa menonton video kita sampai selesai. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya, cara mengedit video yang benar agar nanti video kita bisa mendapatkan retensi yang tinggi dan penonton mau menyimak video kita sampai habis. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Lalu aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi terkini dari channel ini. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.